Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan nikmat Islam itu kita memperoleh keselamatan dalam kehidupan di dunia ini, dan juga insya Allah akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini berjudul menjauhi penyakit-penyakit umat terdahulu. Di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Imam Al-Hakim, ada sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu ummati da'ul umam, umatku akan ditimpa penyakit umat-umat terdahulu. Faqalu, maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma da'ul umam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu penyakit umat terdahulu? Qala, maka Nabi menjawab, yang pertama al-asyaru. Al-asyar itu adalah penyakit di mana umat-umat terdahulu gemar hidup bersukaria, gemar hidup berpesta pora, gemar hidup happy-happy, hidup untuk bersenang-senang dengan mengabaikan berbagai macam kewajiban agama yang seharusnya mereka
melaksanakan dan mentaatinya. Jadi penyakit dari umat terdahulu yang juga akan menimpa umat Islam itu adalah penyakit al-asyar. Penyakit di mana ingin selalu hidup bersenang-senang, ingin selalu hidup glamor, ingin selalu hidup berpesta pora, happy-happy, dan mengabaikan kewajiban-kewajiban agama. Kemudian yang kedua, penyakit umat terdahulu yang juga akan menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penyakit al-batar. Penyakit al-batar itu adalah penyakit di mana para hamba menjalani kehidupan dengan penuh keangkuhan. Jadi nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkena penyakit umat-umat terdahulu, mereka akan menjalani kehidupan mereka itu dengan penuh keangkuhan dan dengan penuh kesombongan. Jadi kesombongan dan keangkuhan menjadi kebiasaan hidup. Ini penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu, umat-umat dari nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penyakit itu juga akan menimpa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi perlu memberitahu kepada kita supaya umat Islam itu mawas diri, berhati-hati terhadap penyakit al-batar, penyakit menjalani kehidupan dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Ada harta, sombong dengan hartanya. Ada kedudukan, sombong dengan kedudukannya. Ada ilmu, sombong dengan ilmunya. Bisa berbuat baik, sombong dengan perbuatan baiknya. Ini adalah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu, yang kata Nabi juga akan menimpa kepada umat mereka, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi berhati-hatilah kita selaku umat Nabi Muhammad SAW ini, jangan sampai kita tidak mawas diri terhadap datangnya penyakit al-batar itu. Jangan sampai kita menjalani kehidupan dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Kalaupun kita ada ilmu, tawaduklah kita dengan ilmu kita. Kalaupun kita punya banyak harta, maka rendah hatilah dengan harta kita yang banyak itu. Kalau kita pun punya kedudukan jabatan yang tinggi, maka rendah hatilah dengan kedudukan dan jabatan yang tinggi itu. Ini yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita kena penyakit al-batar. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, at-takasur. Penyakit at-takasur ini juga pernah menimpa umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, dan juga akan menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu at-takasur? At-takasur adalah kebiasaan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian membangga-banggakan diri dan bermegah-megahan dengan harta yang sudah ditumpuk-tumpuk itu. Tentang at-takasur ini juga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana salah satu dari surat di dalam Al-Qur'an itu diberi nama dengan surat at-takasur.
yaitu surat yang ke-120 yang juga disebut dengan surat Al-Hakum atau surat Al-Maqrabah. Jadi surat Al-Maqrabah, surat Al-Hakum, surat At-Takasur itu sama. Di mana di dalam ayat pertama dan di dalam ayat kedua dari surat At-Takasur itu Allah menceritakan tentang hamba-hambanya. Al-Hakumut Takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kapan orang bermegah-megahan? Sampai kapan orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Sampai kapan orang kemudian berbangga-bangga dengan hartanya? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam liang kubur. Jadi penyakit at-takasur itu sangat berbahaya. Siapa yang terkena penyakit at-takasur itu tidak bisa diinsapkan. Dia baru insap kalau jasadnya sudah dimasukkan ke dalam liang kubur. Susah menasihati orang yang sudah kena penyakit at-takasur. Susah menasihati orang yang suka menumpuk-numpuk harta, bermegah-megahan dengan harta itu, kemudian membangga-banggakan diri dengan harta itu. Susah sekali untuk bisa diberi pemahaman. Oleh karenanya di samping ada surat At-Takasur, ada hadis Nabi juga yang membahas tentang At-Takasur itu. Surat At-Takasur atau surat ke-102 di dalam Al-Quran itu memiliki sababun nuzul, memiliki sebab-sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat itu. Surat At-Takasur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kejadian dua kabilah Ansar, yaitu kabilah Bani Haritsah dan kabilah Bani Haris. Menurut Imam Abul Fida Ismail bin Katsir di dalam kitab tafsir beliau Al-Qur'anul Azim, di mana Imam Abul Fida Ismail bin Katsir mengutip dari pernyataan Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim mengutip pernyataan Ibnu Buraidah bahwa dua kabilah Ansar yang berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, lalu mereka berlomba-lomba membangga-banggakan diri dan bermegah-megahan dengan hartanya itu adalah Bani Haritsah dan Bani Haris. Melihat keadaan yang seperti itu, maka kemudian Allah menurunkan surat At-Takasur, yaitu Al-Hakumut Takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Kata al-ha itu berasal dari kata laha, yalha. Arti aslinya adalah menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga menyebabkan hal yang lebih penting dilupakan. Ya. Jadi mencari rezeki itu penting. Mencari harta untuk bisa melanjutkan kehidupan penting. Tapi jangan hal itu dijadikan alasan untuk mengabaikan sesuatu yang lebih penting lagi. Apa sesuatu yang lebih penting lagi? Yaitu kewajiban-kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi alha itu artinya menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga menyebabkan melupakan atau mengabaikan hal-hal yang lebih penting. Ya. Kemudian at-takasur itu berasal dari kata kasrah yang di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan banyak. At-takasur dalam ilmu nahwu itu binanya bina musyarakah. Artinya saling bersaing dalam banyak harta, saling bersaing dalam banyak anak, saling bersaing dalam persoalan kedudukan. Itu pengertian at-takasur menurut Imam Hasan Al-Basri dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi at-takasur, berlomba-lomba, bermegah-megahan, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan banyak-banyakan harta. Berkaitan dengan apa lagi? Berkaitan dengan banyak-banyaknya anak. Berkaitan dengan apa lagi? Berkaitan dengan siapa yang paling tinggi kedudukannya. Itu dijadikan kebanggaan. Kemudian melupakan ibadah. Sibuk dengan kemegahan-kemegahan itu, kemudian mengabaikan sesuatu yang lebih penting, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuatu yang sangat berbahaya, sulit untuk bisa disadarkan. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk ke dalam kubur, itu barulah berhenti at-takasur tadi. Zurtum itu artinya ziarah, mengunjungi atau kunjungan. Sehingga melalui ayat ini kita diajarkan oleh Allah tentang sesuatu pengetahuan bahwa kematian seorang hamba bukanlah akhir dari kehidupan, tapi kematian seorang hamba adalah awal dari keabadian hidup. Jadi mati itu bukan akhir kehidupan, justru awal dari keabadian hidup. Itu tertangkap dari penggunaan kosakata zurtumul maqabir. Jadi zurtum itu menziarahi, mengunjungi. Jadi orang meninggal itu mengunjungi kuburnya. Untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan yang lebih abadi. Jadi diletakkannya jasad seorang hamba di liang lahatnya, di liang kuburnya, itu bukan akhir dari kehidupan. Malah itu justru awal dari kehidupan yang abadi. Ini artinya dampak at-takasur, dampak dari bermegah-megahan dengan harta, kedudukan, prestasi anak dan sebagainya pada waktu dia hidup di dunia, sehingga dia mengabaikan kewajiban-kewajiban dalam menjalankan agama. Tidak berhenti dampaknya setelah jasadnya diletakkan di dalam liang kubur. Pertanggungjawabannya itu akan tetap terus mengalir sampai nanti tibanya hari berbangkit, hari akhirat. Jadi kita harus berhati-hati dengan penyakit at-takasur itu. Penyakit menumpuk-numpuk harta, bermegah-megahan dengan harta, berbangga-bangga dengan kedudukan dan sebagainya, itu harus hati-hati. Kalaupun kita punya harta, rendah hatilah kita dengan harta yang kita miliki. Kalaupun kita punya kedudukan yang tinggi, maka rendah hatilah kita dengan kedudukan kita yang tinggi itu. Itu yang diajarkan oleh Nabi, supaya kita terhindar dari penyakit
at-takasur yang sudah melanda umat-umat sebelum Nabi Muhammad diutus. Kemudian al-maqabir. Al-maqabir itu padanan katanya makbarah. Makbarah itu adalah jamak dari kubur. Kubur itu jamak dari qabrun. Jadi mufrad pertamanya qabrun, itu artinya satu kuburan. Jamak dari qabrun itu kuburun, banyak kuburan. Jamak dari kuburun itu adalah maqabir atau makbarah. Artinya kumpulan dari berbagai kuburan. Apa maksudnya? Kenapa Allah tidak menggunakan kata kubur? Kenapa Allah menggunakan kata maqabir? Apa maksudnya? Maksudnya Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa cara orang meninggal dunia itu sangat beragam. Ada yang meninggalnya normal, jasadnya utuh. Itu dia dimasukkan ke dalam kubur. Ada orang meninggal dunia, jasadnya tidak utuh. Naik pesawat, pesawatnya meledak di udara, semuanya jadi serpihan debu. Lalu di mana jasadnya? Maqabir. Bukan dikubur, tapi maqabir. Meskipun dia sudah menjadi serpihan debu, tetap dia akan kembali ke tanah. Dicampakkan pun ke laut, dia akan sampai ke dasar lautan. Itu namanya maqabir. Jadi setiap kali Allah menggunakan kosakata tertentu, itu ada rahasia yang bisa dipahami dengan tingkatan ilmu tertentu dari seorang hamba. Kalau tidak, kita menganggap maqabir itu sama dengan kuburun, sama dengan kuburun. Padahal maqabir itu padanannya adalah makbarah, maksudnya adalah kumpulan berbagai kuburan. Cara mati orang yang beragam itu tetap akan kembali kepada posisinya. Kalau meninggalnya normal, ya dikubur. Meninggalnya tidak normal, jasadnya hancur, maqabir. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini sudah mengajarkan kepada kita bahwa cara kematian para hambanya itu tidak dalam satu model, tapi bisa jadi cara kematian para hambanya itu banyak modelnya. Ada yang jasadnya utuh, ada orang yang meninggal karena dibunuh kemudian dimutilasi, ada yang kecelakaan terbakar kemudian hanya meninggalkan debu, ada yang meledak pesawat di udara kemudian menjadi pecahan-pecahan daging kecil-kecil. Itu semua sudah ditampung dalam kalimat atau kosakata maqabir. Dan penyakit at-takasur itu susah disembuhkan. Kapan dia sembuh? Kalau dia sudah dimasukkan ke dalam kubur sesuai dengan keadaan kematiannya. Oleh karenanya orang-orang yang terkena penyakit at-takasur ini susah untuk kita berikan tausiah, nasihat. Dan sebelum kita kena penyakit itu, maka kita harus mawas diri.
Sehingga Nabi mengingatkan kita, jangan sampai kita ini tergerus oleh penyakit yang pernah menimpa umat-umat di masa yang lampau. Di antaranya adalah penyakit at-takasur itu.